Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gian Khairun Najwa dari kelas 12E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pola bilangan dan barisan aritmetika sebagai tugas untuk mata pelajaran matematika wajib. Yang pertama, kita mulai dari konsep paling dasarnya dulu, yaitu mengenal pola bilangan. Nah, pola bilangan ini adalah susunan angka yang teratur dan mengikuti aturan tertentu. Artinya, setiap angka punya hubungan dengan angka sebelumnya. Contohnya itu seperti pola bilangan ganjil, genap, dan bilangan persegi. Kalau kita sudah tahu polanya, kita bisa dengan mudah langsung untuk menentukan angka selanjutnya. Nah, pola ini tuh sebenarnya sering kita temui tanpa sadar dalam kehidupan sehari-hari. Pola bilangan bisa kita lihat di banyak hal, misalnya itu jumlah anak tangga yang selalu bertambah satu, susunan kursi di kelas, atau pola spiral pada biji bunga matahari. Sekarang kita masuk ke salah satu jenis pola bilangan, yaitu barisan aritmetika. Nah, barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan yang selisih antara satu angka dan angka setelahnya itu selalu sama. Jadi selisih ini itu disebut dengan beda. Misalnya ada barisan 3, 5, 7, 9, dan 11 dan seterusnya. Kalau dihitung 5 dikurangi 3 itu kan hasilnya 2, sedangkan 7 dikurangi 5 juga hasilnya 2. Jadi selisihnya itu kan selalu sama ya, karena selisihnya tetap. Nah, barisan ini disebut dengan barisan aritmetika. Kalau tadi udah tahu pengertiannya, sekarang lanjut ke rumus yang dipakai. Nah, rumus ini itu digunakan kalau nyari suku tertentu, misalnya suku ke-10 atau suku ke-15. Jadi rumusnya itu UN sama dengan A plus N dikurangi 1 kali B. Nah, di rumus ini itu keterangannya A itu untuk suku pertama, B itu beda, N itu urutan suku yang dicari. Terus kenapa sih di sini itu ada N dikurangi 1? Karena untuk sampai ke suku ke N, bedanya itu ditambah berulang. Tapi jumlah penambahannya itu selalu 1 kurang dari nomor sukunya. Kalau sebelumnya nyari satu suku, sekarang lanjut ke rumus yang dipakai buat nyari jumlah beberapa suku pertama. Rumusnya itu adalah Sn sama dengan N per 2, 2A plus N dikurangi 1 kali B. Nah, rumus ini itu dipakai kalau yang ditanya itu jumlah, bukan satu angka. Misalnya ada barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Dari sini bisa dilihat kalau suku pertamanya itu 2, bedanya itu 3. Kalau mau nyari jumlah 10 suku pertama, berarti A sama dengan 2, bedanya itu 3, N-nya itu 10. Nah, langsung masuk ke rumusnya, berarti S10 sama dengan 10 per 2, 2 dikali 2, plus 10 dikurangi 1 dikali 3. Kita langsung hitung pelan-pelan, jadi 10 dibagi 2 itu kan 5. 2 dikali 4 itu 2 dikali 2 itu jadinya 4. 10 dikurangi 1 jadinya 9. 9 dikali 3 itu jadi 27. 4 ditambah 27 jadi 31. Terakhir 5 dikali 31 itu hasilnya 155. Nah, jadi jumlah 10 suku pertamanya adalah 155. Sekarang perhatiin contoh soal berikut. Diberikan barisan 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Dari barisan ini yang ditanyakan ada 2. Yang pertama itu menentukan suku ke-15, dan yang kedua itu menentukan jumlah 20 suku pertama. Sebelum memilih rumus, hal pertama yang perlu dilakukan adalah melihat apa yang diketahui dari barisan tersebut. Jadi dari barisan tersebut itu angka pertamanya kan 7. Jadi suku pertamanya itu A sama dengan 7. Selisih antara 11 dan 7 adalah 4. Dan selisih antara 15 dan 11 juga 4. Jadi bedanya tetap, yaitu bedanya sama dengan 4. Karena selisihnya tetap, barisan ini itu termasuk ke barisan aritmetika. Sekarang fokus ke pertanyaan pertama, yaitu menentukan suku ke-15. Karena yang dicari adalah satu suku tertentu, bukan jumlah, maka rumus yang digunakan adalah rumus suku ke N. Rumus suku ke N digunakan untuk mengetahui nilai suatu suku pada urutan tertentu tanpa harus menuliskan seluruh barisannya. Jadi rumusnya itu
UN sama dengan A plus N dikurangi 1 B. Nah, jadi pada soal ini itu suku pertamanya A sama dengan 7, bedanya itu 4, suku yang dicarinya kan adalah suku ke-15 ya, sehingga N-nya adalah 15. Semua nilai tersebut langsung dimasukkan ke dalam rumus. U15 sama dengan 7 ditambah 15 dikurangi 1 dikali 4. Nah, perhitungannya dilakukan secara bertahap ya supaya jelas. Jadi pertama hitung bagian dalam kurungnya dulu. 15 dikurangi 1 itu hasilnya 14, kemudian hasil tersebut dikalikan dengan beda. Nah, bedanya itu kan 14 dikali 4 hasilnya 56. Kemudian yang terakhir ditambahkan dengan suku pertama, 7 ditambah 56 hasilnya itu 63. Jadi suku ke-15 dari barisan tersebut adalah 63. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu menentukan jumlah 20 suku pertama. Nah, di bagian ini yang dicari itu bukan satu angka tertentu, melainkan total dari beberapa suku pertama. Maka rumus yang digunakan berbeda dengan rumus sebelumnya. Nah, untuk mencari jumlah N suku pertama barisan aritmetika digunakan rumus jumlah N suku pertama. Rumusnya itu Sn sama dengan N per 2A plus N dikurangi 1 dikali B. Nah, pada soal ini tuh diketahui suku pertamanya itu 7, bedanya 4. Jumlah suku yang dihitungnya itu N sama dengan 20. Nilai-nilai tersebut langsung kita masukkan ke dalam rumus aja. Berarti langsung kita hitung satu persatu. Pertama itu 20 dibagi 2 hasilnya 10, kemudian dikali 2 dikali 7 itu hasilnya 14, lalu 20 itu dikurangi hasilnya 20 itu dikurangi 1 hasilnya itu 19 dikali 4 itu hasilnya 76, selanjutnya 14 itu ditambah 76 hasilnya itu 90, terakhir 10 dikali 90 itu hasilnya 900. Jadi jumlah 20 suku pertama dari barisan tersebut adalah 900. Dari contoh soal ini bisa dilihat bahwa jika yang dicari adalah satu suku tertentu digunakan rumus suku ke N, jika yang dicari adalah rumus beberapa suku pertama digunakan rumus jumlah N suku pertama dengan menentukan terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal. Jadi pemilihan rumusnya itu jadi lebih jelas dan tidak tertukar. Baik, sekian penjelasan materi pola bilangan dan barisan aritmetika. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.